Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anfatoni Alamajidan, izin menjelaskan pelajaran karya tulis ilmiah dari Prodi Ilmu Politik A. Materi pertama tentang ejaan bahasa Indonesia. Ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Ejaan bahasa Indonesia sudah digunakan Kerajaan Sriwijaya berdiri. Ejaan bahasa Indonesia sendiri sudah melalui beberapa perubahan, yaitu Sejarah Ejaan Suwandi tepatnya 1945, Sejarah Ejaan Melindo tahun 1956, Sejarah Ejaan yang disempurnakan 1972. Kata serapan. Apakah kata serapan itu? Kata serapan merupakan suatu kata dalam bahasa Indonesia yang di dalamnya merupakan serapan atau bersumber dari suatu bahasa asing yang digunakan untuk mencari padanan kata yang dianggapnya tepat. Cara pengucapannya dan penulisannya pun dapat disesuaikan dengan kaidah-kaidah standar atau juga yang telah baku dalam EYD. Lalu, materi kedua tentang ragam bahasa Indonesia. Sebagai gejala sosial, pemakaian bahasa ditentukan oleh faktor kebahasaan dan non-kebahasaan, antara lain faktor logasi, geografis, waktu, sosiokultural, dan situasi. Fungsi, lambang kebanggaan kebangsaan. Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan kita. Lambang identitas nasional bahasa Indonesia dapat memiliki identitas hanya apabila masyarakat pemakaiannya membina dan mengembangkannya sedemikian rupa sehingga tidak bergantung pada unsur bahasa lain. 3. Alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat yang memungkinkan menyatukan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda. Lalu lanjut ke materi ketiga tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat diartikan pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sarannya, dan di samping itu mengikuti kaidah bahasa yang betul. Ungkapan bahasa Indonesia yang baik dan benar mengacu ke ragam bahasa sekaligus memenuhi persyaratan kebaikan kebenaran. Bahasa yang diucapkan bahasa yang baku. Parameter berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Pertama, pergunakanlah bahasa Indonesia yang baik, artinya penggunaan bahasa sesuai dengan situasinya, pemakaiannya, dan faktor-faktor penentu dalam komunikasi, antara lain 1. Siapa yang berbahasa dengan siapa. 2. Untuk tujuan apa. 3. Dalam situasi apa. 4. Dalam konteks apa. 5. Dengan jalur mana. 6. Dengan media apa. 7. Dalam peristiwa apa. Kedua, pergunakanlah bahasa Indonesia yang benar, artinya mengacu kepada penggunaan bahasa sesuai dengan kaidah atau aturan tata bahasa. Kesalahan berbahasa Indonesia adalah penggunaan bahasa Indonesia secara lisan maupun tertulis yang berada di luar atau menyimpang dari faktor-faktor komunikasi dan kebahasaan. Kaidah penting bahasa Indonesia ada 4. Kaidah ejaan, kaidah morfologi, kaidah sintaksis, kaidah semantik. Lalu lanjut ke materi 4 tentang kalimat efektif. Kalimat efektif. A. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat. Memperhatikan ejaan yang disempurnakan, kalimat efektif sangat mengutamakan keefektifan informasi sehingga kejelasan kalimat itu dapat terjamin. Ciri-ciri kalimat efektif. Sebuah kalimat efektif mempunyai ciri-ciri kesepadaan, 2. Kerelaan, 3. Ketegasan, 4. Kehematan kata, 5. Kecermatan, 6. Kelogisan bahasa. Syarat-syarat kalimat efektif. Suatu kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat efektif jika memiliki beberapa syarat berikut. 1. Mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. 2. Tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis. 3. Menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan tepat. 4. Sistematis dan tidak bertele-tele. Unsur-unsur kalimat. 1. Subjek, 2. Predikat, 3. Objek, 4. Pelengkap. Bahasa baku biasa menggunakan bahasa standar, yaitu bahasa menggunakan standarisasi, yaitu merujuk pada Kamus Bahasa Indonesia. Bahasa baku diterima masyarakat sebagai peranti komunikasi publik dan formal, seperti dalam perundang-undangan, surat menyurat, dan rapat resmi. Fungsi bahasa baku dipergunakan dalam wacana teknis. 2. Alamat komunikasi resmi, yakni dalam surat menyurat resmi. Sifat-sifat bahasa baku. 1. Kemantapan yang dinamis yang diwujudkan oleh kaidah aturan bahasa yang bersifat tetap.
2. Cendekia kesendian bahasa terwujud melalui penyusunan kalimat, paragraf, dan kesatuan bahasa yang lebih besar. 3. Penyeragaman kaidah. Lanjut ke materi 6 tentang paragraf. Pengertian paragraf adalah sebuah kalimat yang disusun secara sistematis dan logis sehingga membentuk sebuah kesatuan pembahasan. Cara mencari sebuah gagasan: 1. Membaca kalimat satu persatu. 2. Jika kalimat pertama dan kalimat kedua merupakan inti paragraf, berarti kalimat tersebut adalah gagasan utama paragraf. 3. Jika kalimat pertama bukan inti paragraf, cermati kalimat terakhir paragraf merupakan kalimat inti, berarti kalimat akhir tersebut adalah gagasan utama dari paragraf. 4. Jika kalimat inti di awal dan di akhir paragraf, berarti kalimat utama paragraf tersebut berada di awal dan di akhir paragraf. Jenis paragraf terbagi menjadi 3, yaitu menurut posisi kalimat topiknya: paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf deduktif induktif. 4. Paragraf penuh kalimat topik. Menurut fungsi dalam karangan: paragraf 1. Paragraf pembuka. 2. Paragraf penghubung. 3. Paragraf penutup. Menurut sifat lainnya: paragraf 1. Paragraf persuasif. 2. Paragraf argumentasi. 3. Paragraf narasi. 4. Paragraf deskripsi. 5. Paragraf eksposisi. Baik, sekian dan terima kasih dari penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.